Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Parsa Khalifah, Islam adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk meyakini kehidupan setelah kematian. Ajaran ini adalah salah satu rukun iman, dan mengabaikannya akan membuat seseorang dianggap kafir. Muslim percaya bahwa neraka dan surga ada di akhirat, tempat di mana selama hidup di dunia setiap orang mencapai salah satunya sesuai dengan perbuatannya. Jika kita melakukan lebih banyak perbuatan baik dalam hidup, Allah Ta'ala menjanjikan kita surga. Sementara jika kita melakukan lebih banyak dosa, Allah menjanjikan kita neraka. Tempat ini adalah bentuk penghinaan dan kerugian yang tiada tara, dan tidak ada penghinaan dan kerugian setelah itu. Tentu tidak ada orang yang ingin masuk neraka, tapi kenyataannya masih banyak orang yang melakukan perbuatan yang mengarah ke neraka. Na'udzubillahi min zalik. Video ini akan merangkum keterangan-keterangan tentang neraka dan mendeskripsikan bagaimana gambaran mengerikan neraka itu sesuai dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Namun sebelum itu, bagi yang belum, silahkan subscribe, like, and share video ini agar kami tetap semangat untuk membuat video-video bermanfaat seperti ini dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Sahabat, janganlah kita menjadi manusia yang durhaka dan senantiasa bergelimang dengan maksiat dan dosa. Tidakkah kedahsyatan jahanam menggetarkan hati? Allah menyediakan bagi hamba-hambanya yang ingkar lagi sombong. Ingatlah tak kala jahanam ditarik dengan 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Saat itu orang-orang kafir dalam kehinaan. Mereka berharap seandainya dapat menebus semua itu dengan emas sebesar dunia. Sungguh besar kehinaan dan kecelakaan para penghuninya. Sungguh neraka adalah darah dan nanah busuk yang menggelegak. Minumannya adalah air yang mendidih, naungannya adalah awan hitam yang panas. Anginnya adalah samum yang membawa hawa panas. Makanannya adalah zakum yang jika setetesnya jatuh ke bumi niscaya hancurlah dunia dan seisinya. Bahan bakarnya adalah manusia dan batu api panasnya membakar kulit hingga ke ulu hati. Pakaiannya adalah baju ter yang membakar. Kedalamannya sejauh batu yang diluncurkan selama 70 tahun. Suara neraka akan meraung geram kepada penghuninya. Mereka akan dibelenggu dengan rantai besi membara dan dipukul dengan palu godam yang jika mengenai sebuah gunung niscaya gunung tersebut akan menjadi abu. Wajah mereka diseret di atas batu bara, sedang tangan mereka terikat. Duhai kecelakaan apalagi yang lebih besar dari semua itu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa jahanam. Lokasi neraka. Jika surga terletak di langit ketujuh, maka sebagian salaf berkata bahwa neraka terletak di dasar bumi yang ketujuh. Begitu pendapat Ibnu Mas'ud dan lainnya. Namun para jumhur tawakuf, mereka berdiam diri dalam masalah ini, dan inilah pendapat yang dipilih oleh As-Suyuti dan Waliullah Ad-Dahlawi. Pintu neraka. Jahanam memiliki 7 pintu yang tiap-tiap pintu telah ditetapkan golongan yang akan memasukinya. Allah berfirman, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut syaitan, semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Quran Surat Al-Hijr ayat 43 dan 44. Ibnu Juraij berkata tentang ayat tersebut. Yang pertama adalah jahanam. Kemudian neraka Lazza, neraka Hutomah, neraka Syair, neraka Sakor, Jahim, dan Hawiyah. Pintu-pintu neraka tertutup rapat sebagaimana firman Allah, sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka.
Quran Surat Al-Humazah ayat 8. Mereka berada di dalam neraka yang ditutup rapat. Quran Surat Al-Balad ayat 20. Ibnu Rajab berkata, pintu-pintu neraka akan selalu tertutup sebelum dimasuki oleh penghuninya nanti pada hari kiamat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka itu, dibukakanlah pintu-pintunya. Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Sumur dan jurang neraka. Kedalamannya sebagaimana yang digambarkan Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu hari kami bersama Nabi SAW, lantas kami mendengar suara benda jatuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian suara apakah itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi SAW bersabda, "Itu adalah suara batu yang dikirimkan dari neraka jahanam sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai ke dasar neraka." Luas jahanam. Untuk mengetahui luas dan besarnya jahanam dapat dibayangkan seandainya jahanam itu memiliki 70.000 tali kekang, dan setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Sahihul Jami 7878. Juga dengan mengetahui besarnya tubuh para penghuninya yang gerahamnya sebesar gunung Uhud. Jarak antara kedua puncaknya sama dengan perjalanan 3 hari. Tempat duduknya sejauh Makkah dan Madinah. Bahkan seandainya seorang penduduk neraka menangis, maka air matanya yang menetes dapat menjadikan sebuah perahu berlayar di atasnya. Gaung geram suara neraka. Orang-orang kafir dapat mendengar auman suara neraka yang penuh dengan kegeraman dari jarak yang jauh. Allah berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara menyalanya. Al-Quran Al-Furqan ayat 12. Juga firman-Nya, apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan neraka itu menggelegar, hampir-hampir neraka itu terpecah-pecah lantaran marah. Quran Surat Al-Mulk ayat 7. Ka'ab berkata kepada Umar bin Khattab, "Demi Allah, neraka jahanam akan mengeluarkan gaung suaranya. Tidak ada satu malaikat yang dekat kepada Allah atau makhluk yang lain, kecuali akan terjatuh di atas kedua lututnya sambil berkata, 'Ya Allah, pada hari ini tidaklah manusia mengurus dirinya sendiri-sendiri.'" Kadar hawa dan panas neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Api kalian yang ada sekarang ini, yang digunakan Bani Adam untuk membakar, hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Rajab menukil pendapat Ka'ab kepada Umar bin Khattab. Seandainya neraka jahanam dibuka seukuran hidung lembu di bumi sebelah timur, dan ada seseorang di belahan bumi bagian barat, pasti otaknya akan meleleh karena tidak mampu menahan panasnya. Di antara penyebab hawa dan panas neraka sedemikian memuncak adalah tidak berfungsinya 3 unsur pendingin dari panas bagi manusia, yaitu air, angin, dan naungan untuk berteduh. Air di jahanam adalah hamim, air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas. Sedangkan naungannya adalah yahmum, naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang juga panas. Semua itu terdapat di dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat 41-44. Pemandangan lain di jahanam. Di jahanam terdapat sebuah gunung api Syu'udah yang Allah memerintahkan orang kafir Al-Walid bin Mughirah untuk mendakinya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Muddatsir ayat 17. Menurut riwayat Imam Ahmad,
Setiap kali ia meletakkan tangannya di atas gunung tersebut, maka tangannya langsung meleleh. Dan ketika diangkat, akan kembali seperti semula. Ia akan menghabiskan waktu selama 70 tahun untuk mendakinya dan menurunkannya selama 70 tahun juga. Di Jahanam juga terdapat lembah Al-Ghoi, yaitu lembah di dasar Jahanam yang dialiri nanah bercampur darah dari para penghuni neraka. Lembah ini disediakan Allah kepada mereka yang meremehkan salat dan mengikuti syahwatnya. Quran Surat Maryam ayat 59. Juga lembah As-Sam yang berisi ular dan kalajengking. Azab di dalamnya berlipat-lipat. Lembah ini diperuntukkan bagi mereka yang berbuat syirik, berzina, dan membunuh jiwa tanpa hak. Lihat Quran Surat Al-Furqan ayat 68. Ada juga lembah Maubiko yang berisi nanah di dalam neraka Jahanam. Allah menyiapkannya untuk para penyembah berhala. Lihat Surat Al-Kahfi ayat 51 dan 52. Ada juga sebuah rumah bernama Al-Falaq. Ibnu Rajab mengatakan, jika pintunya dibuka, maka seluruh penduduk neraka akan menjerit karena tidak mampu menahan panasnya. Wallahu alam. Di Jahanam juga terdapat penjara Bulas, di mana orang-orang yang menyombongkan diri akan digiring seperti semut-semut kecil berbentuk manusia. Mereka diselimuti dengan kobaran api dan terbenam dalam keringat dan nanah yang bercampur darah penduduk neraka. Hadis riwayat Ahmad. Belenggu Jahanam. Di dalam Jahanam ada 3 belenggu, yaitu belenggu dari besi membara yang dipasang di leher penduduk neraka. Quran Surat Saba ayat 33. Al-Asfad, yaitu tali api yang sangat kuat sehingga membuat seseorang tak berdaya. Quran Surat Ibrahim ayat 49. Dan As-Salasil, yaitu rantai besi yang panjangnya 70 hasta. Quran Surat Al-Haqqah ayat 32. Cambuk Jahanam. Allah berfirman, dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Quran Surat Al-Hajj ayat 21. Berbagai bentuk siksaan bagi penduduk neraka. Seringan-ringannya siksa adalah seseorang yang memakai terompah dari bara api, sehingga menyebabkan otaknya mendidih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kepala mereka akan disiram dengan air panas, sehingga melelehkan otak mereka. Begitu pula isi perut dan kulit mereka. Quran Surat Al-Hajj ayat 19-21. Wajah mereka akan diseret di atas bara api, juga dibolak-balik seperti daging bakar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66. Wajahnya akan dihitamkan seperti tertutup kepingan malam yang gelap gulita. Quran Surat Yunus ayat 27. Dikepung api dari segala penjuru. Quran Surat Al-Ankabut ayat 55 dan Az-Zumar ayat 16. Api membakar hati penduduk neraka, sehingga dari hati mereka keluar api. Isi perut manusia akan terburai. Menimpa kepala Amr bin Luhai, orang yang pertama kali merubah ajaran Tauhid Nabi Ibrahim menjadi penyembah terhadap berhala. Terjun dari atas neraka, yaitu bagi mereka yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi. Tidak pernah mati selamanya. Quran Surat Ibrahim ayat 17. Siksaannya tidak pernah berhenti. Quran Surat Al-Mu'min ayat 49 dan 50. Jeritan, rintihan, dan golongan penduduk neraka. Di antara kengerian neraka, penduduknya merintih dan menjerit serta melolong seperti keledai yang meringkik keras. Yang demikian itu karena saking pedihnya siksa yang dirasakan. Lihat Quran Surat Al-Anbiya ayat 100, Surat Hud ayat 106, dan Surat Fatir ayat 37. Penduduk neraka akan menangis sampai air mata mereka habis, sehingga yang keluar dari matanya adalah darah. Mereka merintih dan memohon agar dikeluarkan dari siksa neraka. Mereka berjanji akan beramal saleh jika dikembalikan di dunia.
namun harapan mereka adalah harapan kosong, dan doa mereka adalah doa yang sia-sia. Malaikat berkata, sesungguhnya kalian akan tetap berada di neraka ini. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 77. Permohonan penduduk neraka kepada penduduk surga. Para penduduk neraka merasa iri dengan apa yang Allah berikan kepada penduduk surga berupa makanan dan minuman yang sangat nikmat. Mereka merengek sekiranya di antara penduduk surga ada yang mau memberikan sedikit saja kepada mereka. Di antara penduduk surga ada yang merasa iba hingga hampir-hampir memberikannya. Namun Allah mengharamkan makanan dan minuman itu bagi penduduk neraka. Lihat Quran Surat Al-A'raf ayat 44-50. Makanan dan minuman di neraka. Pohon zakum, mayangnya seperti kepala setan, tumbuh di bawah dasar neraka jahim. Setiap yang memakannya, maka ususnya akan terburai. Quran Surat As-Safaat ayat 62-68. Pohon dari, yaitu pohon duri yang sangat keras, tidak dapat menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar, karena ia menyumbat tenggorokan, tidak keluar dan tidak juga masuk ke dalam perut. Demikian menurut Ibnu Abbas. Quran Surat Al-Ghoshiyah ayat 6. Gilin, yaitu nanah bercampur darah yang keluar dari tubuh penduduk neraka. Quran Surat Al-Haqqah ayat 35 dan 37. Al-Hamim, yaitu air yang sangat panas yang akan disuguhkan dengan besi panas yang ujungnya dibengkokkan. Quran Surat An-Naba ayat 24 dan 25. Al-Ghosaq, air yang sangat dingin. Menurut Ibnu Umar, ia adalah nanah kental yang jika setetesnya ditumpahkan di barat bumi, niscaya penduduk timur akan mencium baunya yang sangat busuk. Ash-Shadid, Quran Surat Ibrahim ayat 16, yaitu air nanah bercampur darah. Ibnu Rajab berkata, air sadid akan membuat wajah mereka hangus, sekaligus membuat seluruh kulit kepala dan rambutnya mengelupas. Bahan bakar neraka. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sebagian mufassir mengatakan bahwa batu tersebut adalah batu korek atau belerang. Ada yang mengatakan batu berhala yang dahulu disembah orang musyrik. Mereka menjadi bahan bakar neraka sebagai penghinaan atas sesembahan mereka, begitu pula para penyembahnya. Lihat Quran Surat Al-Anbiya ayat 98 dan 99. Siapakah penduduk neraka? Dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih disimpulkan bahwa penduduk neraka adalah orang yang musyrik, kafir, dan munafik. Orang-orang sombong dan pemimpin zolim, para bezina dan homoseks, peminum khamar, pemakan riba, dan harta anak yatim tanpa alasan yang benar, pembunuh orang mukmin tanpa hak, pelaku bunuh diri, orang yang meninggalkan sholat, zakat, dan saum, para dayuts, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wallahu alam. Kondisi penghuni neraka. Wajah mereka cacat dan terbakar, seperti tertulis dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 104. Setiap kulit mereka matang karena terbakar, maka Allah akan mengganti kulit yang baru. Begitulah seterusnya. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Wajah yang hangus menghitam karena kepala mereka akan disematkan mahkota api. Penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka. Dan pakaian mereka di neraka adalah pakaian dari kotoran yang terbuat dari tembaga yang dilebur, juga tikar dan selimut api. Paras penjaga neraka. Allah menggambarkan tentang karakter malaikat penjaga neraka. Mereka adalah makhluk yang sangat kasar dan keras. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Ular dan kalajengking Jahannam. Dalam menjelaskan firman Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan di atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan. Quran Surat An-Nahl ayat 88. Ibnu Mas'ud berkata, yaitu kalajengking yang taringnya seperti pohon kurma yang panjang. Imam As-Sudi mengatakan bahwa ia adalah ular-ular di dalam neraka. Riwayat tentang ular dan kalajengking di neraka tidak ada yang marfu sampai ke Nabi SAW. Kebanyakan mauquf pada sahabat dan sebagian Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah gambaran dari neraka Jahanam yang sangat menyeramkan. Semoga kita dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Parsa Khalifah, untuk menonton cerita-cerita menarik lainnya, silakan lihat video-video kami, subscribe, like, dan share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.